السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang bisa kita rasakan sekarang ini. Nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada di sekeliling kita, nikmat yang terdapat pada kerabat dan keluarga kita. Semua nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Allah menyuruh orang yang di hatinya ada keimanan. Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa." Takwa dalam artian menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulnya perintahkan. Takwa dalam artian menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kalau kita bisa melakukan tersebut, bisa melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka kita telah membangun tembok yang kokoh antara kita dan azab Allah. Oleh sebab itu para ulama mengartikan takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah suatu penghalang, penjagaan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, seseorang yang seharusnya kita tapak tilasi jejaknya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau nanti di hari kiamat. Dan kita juga berharap bukan termasuk dari umatnya yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat ini disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan kembali. Dari ayat yang kita baca barusan, kita dapat mengambil beberapa faedah. Di antara faedah tersebut adalah setiap yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Apakah kematian tersebut akan datang kepada orang yang sudah berumur saja? Jawabannya tidak. Apakah kematian akan datang kepada orang yang sekarang sedang merasakan sakit? Jawabannya tidak. Siapapun yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan meninggalkan dunia ini. Baik itu anak kecil yang sudah dewasa ataupun yang tua. Baik itu yang sekarang sehat dan bisa juga akan menimpa orang yang sakit. Belum tentu yang sekarang sakit akan segera mati. Dan tidak ada dari kita yang tahu kapan kematian akan menjemput. Tidak ada dari kita yang tahu di mana kita akan meninggal dan dalam keadaan kita wafat. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. "Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Dan dalam surat An-Nisa Allah berkata, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi, walaupun kalian berada di benteng yang tinggi juga kokoh. Maka tanyakan kepada diri kita sekarang ini, yang sekarang kita merasa badannya sehat, mungkin merasa jauh dari kematian. Tanyakan kepada jiwa-jiwa yang masih muda, yang merasa jauh dari kata tua, apakah yakin kematian tidak akan segera datang menjemput kita? Tanyakan juga pada diri kita, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan kematian? Apakah amalan soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, atau malah melanggar perintah Allah dan Rasulnya? Atau amalan toleh yang kita siapkan untuk berjumpa dengan kematian? Jika amalan soleh yang sudah kita siapkan, maka berbanggalah dan mintalah kepada Allah agar istiqamah di jalan tersebut. Dan jika amalan buruk yang kita siapkan, maka kita berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Dan mengingat kematian ini harus diperbanyak dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, beliau berkata, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Maka dari itu harus kita siapkan amalan-amalan kita yang terbaik untuk berjumpa dengan kematian. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan.
Ketika kita diuji dengan keburukan, musibah datang silih berganti, kehilangan kerabat, keluarga, kekurangan harta dan lain sebagainya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin." Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, rasa lapar, dan kekurangan dari harta, kekurangan dari jumlah jiwa yang ada di sekeliling kita, kekurangan dari buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka adalah orang-orang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Apa ganjaran bagi orang-orang yang sabar tersebut? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah serta rahmatnya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan perlu kita pahami, perlu kita ketahui, yang namanya musibah dalam bentuk apapun itu, kekurangan, meninggal kerabat, ataupun hal yang lain sebagainya, itu dapat kita rasakan. Kita benar-benar bisa merasakan hal tersebut. Berbeda halnya apabila ujian tersebut datang dalam bentuk kenikmatan. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair." Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ketika diuji dengan keburukan, maka dia bersabar. Ketika diuji dengan keburukan, dia bersabar. Diuji dengan kebaikan, dia harus bersyukur. Akan tetapi Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang datang kepada kita dalam bentuk musibah itu tanda cinta Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna 'idhamil bala' ma'idhamil jaza." Besarnya musibah yang menimpa kita, begitu juga besar pahala yang akan datang kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah apabila mencintai sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Dan apabila kita ditimpa atau sedang diuji dengan kesenangan, kemudahan, hanya ada dua hal yang akan terjadi. Kalau tidak orang yang bersyukur, orang yang kufur. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Ada dua penguat di sini, lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar aku akan tambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Dan sangat disayangkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan lalai
dari sebagian kaum muslimin untuk mensyukuri hal tersebut. Kalau kita tengok ceritanya Qarun yang termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kemewahan semua dia dapat, harta yang sangat banyak dia miliki, kemudahan dia punya. Akan tetapi ketika kaumnya mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan terlalu berbangga, Allah tidak suka sama orang yang terlalu berbangga diri. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, yang aku dapatkan sekarang karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah. Ketika dia kufur dari nikmat yang Allah berikan kepada dia, apa yang Allah berikan kepada Qarun? Allah tenggelamkan dia. Apakah cukup Qarun? Tidak, beserta harta-harta yang dia miliki. Ketika ditenggelamkan di dalam bumi, apakah ada yang bisa menyelamatkan? Jawabannya tidak. Ini hanya sedikit contoh ketika orang kufur. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 44, Allah berkata, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kita bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Kemudahan semuanya dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka berbangga diri dengan apa yang mereka miliki yang diberikan kepada mereka. Akhadnahum baghtah, kami siksa mereka. Kemudahan-kemudahan yang sekarang kita rasakan, kalau kita tidak mensyukurinya, hati-hati ujian itu kita tidak akan lolos. Dan kemudahan-kemudahan tersebut sering membuat kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menggunakan nikmat tersebut dalam kemaksiatan dan merasa bangga, merasa aman dari azab Allah. Saya maksiat tapi saya tidak dihukum oleh Allah. Itu adalah istidraj. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW berkata, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asih." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba segala sesuatu, akan tetapi orang tersebut tetap bermaksiat, fa innama huwa istidraj. Tidak lain tidak bukan yang Allah berikan kepada dia itu adalah istidraj, kenikmatan di dunia dan adab syadid yang pedih nanti akan menimpa dia di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.